Di dunia bawah, setelah beberapa saat jari-jari Xiaoqi yang memegang sarungnya akhirnya mengendur. Kegigihan tentu bisa membuat orang menjadi lebih kuat, tapi seperti yang dikatakan Jing Wuchen, segala sesuatu mempunyai takdirnya masing-masing. Xiaoqi segera berbalik dan pergi. Sekarang dia telah kehilangan masa mudanya yang penuh keganasan dan energi. Kekuatan Xiaoqi telah dipromosikan menjadi keabadian kaisar, tapi dia masih belum bisa mengejar jejak Xiaoyan. Dia melepaskan obsesinya tapi dia tidak meletakkan pedangnya, tidak ada pilihan untuk berhenti berlatih. Tapi Kailin dan Sun Er, karena hal ini Kailin Sun Er masih berlatih. Kekuatan dasar telah mencapai batasnya jika Anda ingin menerobos, kecuali diberkati oleh langit dan bumi. Meski begitu, setiap langkah itu sangat sulit. Sekarang situasi secara keseluruhan menjadi lebih penting. Selain itu, semua orang di dunia bawah terbiasa dengan hari-hari santai. Hiduplah seperti manusia fana. Mungkin inilah yang disebut kembali ke alam. Dan mereka tahu lebih banyak lagi kehidupan yang damai. Sekarang ada banyak sekali orang yang memikul beban mereka ke depan, dan Xiaoyan juga salah satunya. Jadi kita semua tahu betapa sulitnya mencapai kehidupan yang damai. Dia mencoba yang terbaik hanya untuk melindungi kita bagaimanapun caranya. Dia mendongak lagi menyaksikan seberkas cahaya kabur ke kejauhan. Semua orang mengerti di dalam hati mereka. Matanya sedikit bergetar. Anda hanya bisa berdoa untuk orang yang Anda cintai. Dalam kehampaan Beiming, kabut ini membentuk penghalang alami. Kabut ini muncul secara alami. Hal ini menunjukkan bahwa dunia sensi telah memasuki keadaan darurat. Di Laut Kosmik Utara adalah lokasi perlindungan yang penting. Xiao Yueli menjelaskan. Tabut itu bergerak menembus kabut, dan peta bintang tidak berpengaruh lagi, jadi tidak mudah menemukan bintang jika tersesat di dalamnya. Anda akan dianggap sebagai kura-kura di dalam guci. Taixu Ding mengirim orang ke Beiming Nothingness. Oleh karena itu, arah invasi diubah. Bahkan tidak ada kekuatan Taixu untuk menyentuh kekosongan Ming Utara. Xiao Yueli memimpin sesampainya di sebuah bintang yang didominasi warna kuning dan biru. Setelah memasuki bintang ini baru kemudian menyadari bahwa nada kuning itu berasal dari daratan dengan bercak daun kuning biru. Itu adalah lautan. Saya telah melihat banyak sekali bintang tak berguna di kehampaan Laut Barat. Lihat bintang-bintang yang semarak ini mengejutkan hati Xiaoyan. Ketiadaan di Laut Barat telah runtuh. Kita tidak bisa terus membiarkan Taixu berkembang. Mereka akan membunuh semua makhluk hidup. Xiaoyan berkata dengan serius, apa yang ayah katakan itu benar sekali. Waktu singkat jiwa yang tak terhitung jumlahnya bereinkarnasi, namun tak terhitung banyaknya jiwa yang dirugikan, karena saya tidak dapat menemukan jalan menuju reinkarnasi. Terlalu banyak dunia bawah hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memanggil jiwa. Xiao Yueli mengangguk. Dia juga patah hati. Dia lebih tahu dari Xiaoyan, berapa banyak orang yang tewas di ketiadaan Laut Barat. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Di depan situasi keseluruhan tidak seorang pun ingin melihat orang yang tidak bersalah meninggal secara tragis. Anak-anak mati dalam perang. Bayi yang belum lahir di dalam perut bahkan tidak punya waktu untuk melihat dunia, menjadi jiwa yang mati. Xiao Yueli melihatnya, jiwa seorang anak menangis berdiri di dunia bawah ribuan saat itu, kemarahan yang tak ada habisnya membuat jantungnya berdebar seperti pisau. Pada saat yang sama, semangat juang telah meningkat hingga ekstrim. Namun sebelum itu, Raja Tianzang dan Ratu memblokirnya. Sebelum Xiaoyan kembali dia bahkan tidak bisa melawan. Sampai Xiaoyan kembali Xiao Yueli akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia ingin membalaskan dendam jiwa-jiwa yang meninggal secara tragis. Sebagai Hades ini bahkan lebih merupakan tanggung jawabnya. Formasi bergerak naik ke langit menghilang dengan beberapa bahtera dan bintang. Melihat pemandangan ini semua orang menundukkan kepala dan memberi hormat,
Karena untuk bintang manapun manusia dan makhluk biasa termasuk setiap tanaman dan pohon jumlah mereka jauh lebih banyak daripada petani, namun di mata Taiksu semuanya hanya menjadi abu dalam sekejap. Xiao Yan melihat semuanya. Dia mungkin belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, tapi sekarang dia telah berdiri di atas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada rasa superioritas sama sekali. Beberapa hanya ingin mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka, meski aku tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda di tanganku, tapi momen ini tidak ada hubungannya dengan kebaikan, lindungi. Pikirku secara sadar tidak mampu melindungi rakyat jelata di dunia, saya hanya ingin melindungi orang yang saya sayangi, tapi apa yang saya lihat sekarang, mengerti apa yang ingin saya lindungi adalah semua orang di dunia ini. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di matanya terlintas makhluk-makhluk yang terlihat di bintang ini, mereka tidak bersalah, seseorang harus melindungi mereka. Kekuatan tak terlihat memadat pada Xiao Yan, kekuatan ini adalah konsepsi artistik, itu juga sebuah aturan. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai langkah ke-9 untuk menerobos keabadian dewa. Anda harus memahami aturannya. Apa yang Anda pikirkan dan sadari semuanya diciptakan oleh Xiao Yan sendiri, tapi hanya berdasarkan ini alam saja tidak cukup baginya untuk benar-benar mencapai keabadian ilahi. Perlindungan ini saja tidak cukup karena sekarang dia mengerti perlindungannya itu, yang ingin dia lakukan daripada sudah selesai, namun jalannya belum tercapai. Ayah, apakah ini pencerahan? Aku melihat Xiao Yueli memandang Xiao Yan dari samping. Mata indahnya menunjukkan keanehan. Kamu telah mencapai tingkat keabadian. Mungkinkah kamu tidak tahu? Xiao Yan berkata dengan marah. Kemajuan Nizi terlalu cepat, itu bahkan membuatnya merasa aneh. Mereka juga merupakan reinkarnasi. Saya telah berusaha keras tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengejar gadis yang sepertinya tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu keadaanku saat ini, hanya tahu bahkan Dewa Abadi itu tidak bisa mengalahkanku. Xiao Yueli tersenyum, tidak adil ayah. Xiao di samping berhenti memimpin. Kakak, kamu benar. Mereka semua adalah anak ayah. Kecepatan kultivasi kakak ketiga sangat cepat. Xiao Lin setuju, yaitu menurutku itu juga tidak adil, lebih kuat dari ayah. Siapa yang bisa mengatakan ini? Xiao Yan lebih pahit dari mereka berdua. Kemunculan Xiao Yueli lah yang menyelamatkannya dari api dan air di kontes 10.000 dunia. Ayah, bukan itu yang saya maksud. Kakak perempuan tertua, kakak kedua. Petik 2. Xiao Yueli hampir hancur. Saya pikir saya mengatakan hal yang salah melihat Xiao Yueli yang hendak menangis. Xiao mengulurkan tangan dan memeluknya. Yueli sama dengan Ibu Suner, sungguh orang yang sentimental. Apakah kami bercanda? Xiao Yan adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak dari samping. Xiao Yueli segera menatap Xiao Yan dengan marah. Lihatlah keluarga yang harmonis ini. Orang-orang di samping secara tidak sadar terinfeksi oleh suasana ini. Sudut mulut sedikit terangkat, tapi sekali lagi Xiao Yan sangat iri pada Xiao Yueli. Budidaya tidak hanya tidak memiliki hambatan, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menerobosnya. Hal ini membuat Xiao Yan sangat curiga. Mengapa begitu sulit bagi saya untuk berlatih kultivasi? Setelah banyak bencana itu semua disengaja, Yang Mulia, kalau saja dia tidak benar-benar mati. Saya ingin bertanya dengan hati-hati, bagaimana bisa? Sekarang jika aku kembali dan memikirkan saat Xiao Yan mengambil klon dewa asli, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu semua adalah sandiwara yang dipentaskan oleh Raja Jahat Hezun. Tidak peduli seberapa kuat tiruan dari dewa asli ini selama hidupnya, dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat dari Dewa Abadu dan Tuan Jahat, tidak rentan, sama sekali tidak bisa bersaing. Dua orang tua ini, semua yang kulakukan hanya bisa membuatku menyadarinya nanti.